terpusat pada siswa didasari prinsip pembelajaran konstruktivisme. Jika seorang guru SD ingin merancang pembelajaran dengan menggunakan PPG, jangan di-skip videonya karena di akhir video itu ada latihan untuk teman-teman sekalian dan bisa dijawab di kolom komentar. Masih bersama channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai soal PPG berdasarkan indikator pada kisi-kisi yang dibagikan oleh Kemendikbud. Khususnya ini mata pelajaran PGSD. Dan ini juga merupakan pengalaman dari teman-teman yang sudah ujian kemarin. Semoga kita dan teman-teman semuanya lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik. Langsung saja, kita ini masuk ke indikator yang ke-56, 57, 58, dan 59. 56 ini diberikan paparan pendekatan berbasis konstruktivis dan materi bangun datar serta bangun ruang peserta dapat merancang pembelajarannya. Yang ke-57 disajikan tabel dan diagram yang tidak lengkap, peserta dapat menganalisis nilai datanya. 58 diberikan paparan data tentang kemampuan membagi bilangan pecahan. Peserta dapat menyajikan dalam bentuk diagram batang, garis, lingkaran. 59 disajikan masalah tentang gerak alat transportasi yang biasanya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta dapat menentukan jarak, waktu, dan kecepatannya. Jadi, ini yang mau kita bahas, indikator 56, 57, 58, dan 59. Tetap dukung channel ini agar semakin semangat berbagi info dan soal-soal PPG. Jangan di-skip videonya karena di akhir video itu ada latihan untuk teman-teman sekalian dan bisa dijawab di kolom komentar. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Harga jagung pada bulan April sampai dengan Agustus disajikan dalam grafik batang sebagai berikut. April 4.000, Mei X, Juni 6.300, Juli 8.000, Agustus 9.400. Jadi ini kita lihat diagram batangnya. Persentase kenaikan harga jagung dari bulan Mei sampai dengan Juni adalah 25%. Harga jagung pada bulan Mei adalah A. Rp5.260, B. Rp4.600, C. Rp4.800, D. Rp5.040, E. Rp4.250. Jadi kita lihat tabelnya. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah dapat jawabannya? Oke, kita masuk ke pembahasannya. Itu jawabannya D. Mengapa? Pada soal, kita melihat 25% presentasi kenaikan harga dari Mei ke Juni. Mei ke Juni ini 25%. Maka, untuk menentukan harga jagung pada bulan Mei dengan rumus di bawah ini, 25% itu sama halnya dengan 0,25. Maka X ditambah X dikali 25% sama dengan 6.300. 6.300 ini adalah Juni.
Maka X, tadi kita sudah 25% tadi menjadi 0,25, maka 0,25X sama dengan 6.300. Maka 1,25X ini 0,25 ditambah X yang di depan ini, maka menjadi 1,25X sama dengan 6.300. Maka X itu 6.300 per atau dibagi 1,25. Maka jawabannya itu 5.040. Jadi harga jagung pada bulan Mei itu 5.040 rupiah. Jawabannya D. Dan bisa juga kita mencari dengan cara yang kedua. Kita lihat dulu presentasi Juni atau pada bulan Juni. Harganya itu 6.300 sama dengan X ditambah 25% X, karena kenaikannya itu 25%, yang ditanya kita ibaratkan itu X. 6.300 sama dengan X ditambah 1/4 X. 25% itu sama halnya dengan 25/100 menjadi 1/4. Maka 6.300 sama dengan 5/4 X. Oke, 5/4 X. Di sini ibarat 4/4 ditambah 1/4 X. Maka dia menjadi 5/4 X. X sama dengan 6.300 dikali 4/5. Karena apa? Karena di sini X-nya kita taruh di sini, maka ini menjadi kali dan 4/5 sama dengan 5.040 rupiah. Jadi harga jagung pada bulan Mei itu adalah 5.040 rupiah. Oke, bagaimana teman-teman? Dengan soal yang seperti ini, pastinya teman-teman semuanya paham dan mengerti akan soal ini. Masih sama dengan soal mengenai diagram batang. Bagaimana dengan soal yang seperti ini? Informasi yang ada pada koran tersebut menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Ani penasaran ingin tahu tentang banyak pengunjung pada hari Rabu. Tolong bantu Ani, berapa banyak pengunjung pada hari Rabu? Kita lihat di sini Rabu. Oke, yang ini yang ditanya. Oke. A 55 orang, B 60 orang, C 65 orang, D 70 orang. Bagaimana teman-teman sekalian dengan gambar yang seperti ini dan soal yang seperti ini? Oke, bagaimana teman-teman? Sudah dapat ya? Oke, kita lihat. Pada diagram batang di atas diketahui hari Senin 45 orang, Selasa 40 orang, Kamis 30 orang, Jumat 20 orang, dan yang ditanya ini Rabu. Oke, maka rata-rata pengunjung selama 5 hari itu 41 orang. Oke, rata-ratanya ini dijumlahkan ini semuanya lalu dibagikan. Ya kan, rata-rata 45 tambah 40 ditambah Rabu ditambah 30 ditambah 20/5. Maka 41 ini rata-ratanya tadi, lalu 135 ditambah Rabu per 5. 41 dikali 5 ini kemari sama dengan 135 ditambah Rabu. 205 ini 41 dikali 5 hasilnya 205 sama dengan 135 ditambah Rabu. Maka Rabu menjadi 205 dikurang 135. Maka jawabannya 70 orang. Itu jawabannya D. Oke, maka dengan soal yang seperti ini jawabannya adalah D, 70 orang. Bagaimana teman-teman? Oke, kita masuk ke soal berikutnya.
Ini kita indikator yang ke-56. Pembelajaran yang berpusat pada siswa didasari prinsip pembelajaran konstruktivisme. Jika seorang guru SD ingin merancang pembelajaran dengan menggunakan prinsip pembelajaran konstruktivisme, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah A. Memberikan protes untuk melihat kondisi awal siswa. B. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. C. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berbagi pengalaman terkait materi. D. Melakukan penilaian berbasis problem solving. E. Membimbing siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi yang nyata. Maka, di sini kasusnya ini, guru ingin merancang pembelajaran dengan menggunakan prinsip pembelajaran konstruktivisme. Bagaimana teman-teman? Jawabannya? Oke, kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan yang memandang siswa sebagai individu aktif, membangun pengetahuannya sendiri dengan cara mengalami dan mengerjakannya dalam proses masuk ke dunia nyata secara terus-menerus, sehingga fakta dan keterampilan dipelajari secara holistik dan terjadi proses menghubungkan pengetahuan dan keterampilan baru ke dalam pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. Inilah mengenai pendekatan konstruktivisme. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme itu yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar atau problem solvers. Guru mengajukan pertanyaan terbuka, siswa merespon. 3. Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. 4. Siswa terlibat aktif dalam diskusi. 5. Siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. 6. Guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Inilah langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme. Maka, dengan soal yang seperti itu, jawabannya itu ada. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Kita lihat gambar sebuah cup es krim berbentuk kerucut terbuat dari karton. Diameter kerucut 7 cm dan tingginya 12 cm. Tentukan volume cup es krim. Oke, tentukan volume cup es krim. Oke ya, ini kita volume cup es krim. Kita mencari volume cup es krimnya. Cup es krimnya itu berbentuk kerucut. A 208, B 308, C 280, D 380, E 328. Pastinya teman-teman semua masih ingat rumus daripada volume kerucut. Oke, bagaimana teman-teman? Oke, pembahasannya, volume es krim dihitung dengan menggunakan rumus volume kerucut. Oke, tadi ya, volume kerucut. Volume kerucut itu sepertiga VR kuadrat dikali T. Oke, sepertiga dikali 22/7 dikali setengah kali 7. Oke, yang diketahui itu diameter, maka jari-jari itu adalah setengah daripada diameter. Maka diameter kerucut dari gambar ini kan 7 cm, maka jari-jarinya itu setengah dari 7 dikali tinggi kali 12. Jadi jawabannya itu adalah 308 cm pangkat 3. Oke, paham ya? Oke, kita masuk ke soal berikutnya.
Ini indikator yang ke-59. Disajikan masalah tentang gerak alat transportasi yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta dapat menentukan jarak, waktu, dan kecepatannya. Menentukan jarak, waktu, dan kecepatannya. Kita masuk ke soalnya. Kereta api Siemens Velaro mampu melesat dengan kecepatan maksimum 350 km per jam. Jika kereta api Siemens Velaro dioperasikan di Indonesia, maka kota Jakarta dan Banyuwangi yang berjarak 1120 km dapat ditempuh dalam waktu. Jakarta Banyuwangi itu jaraknya 1120 km dengan kecepatan 350 km per jam. A. 3 jam 10 menit, B. 3 jam 12 menit, C. 3 jam 15 menit, D. 3 jam 20 menit. Oke, teman-teman masih ingat dengan jarak, menentukan jarak, waktu, dan kecepatan. Pasti teman-teman masih ingat semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya berikan sedikit mengenai pembahasan jarak, waktu, dan kecepatan. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jika ditanya jarak. Jika ditanya kecepatan, maka jarak per waktu. Oke, jika ditanya waktu, jarak per kecepatan. Oke, kita langsung ke pembahasannya saja. Karena yang ditanya itu waktu, maka jarak per kecepatan 1120 km per 350 km per jam. Jaraknya 1120, kecepatannya 350 km per jam. Jadi jawabannya itu 3,2 jam. Maka 3 jam ditambah 0,2 jam. Ya, 3,2 itu sama halnya dengan 3 ditambah 0,2 jam. 3 jam ditambah 0,2 dikali 60 menit. Maka jawabannya itu 3 jam 12 menit. Maka kecepatan kereta api atau waktu yang ditempuh kereta api Siemens Velaro dari Jakarta ke Banyuwangi itu 3 jam 12 menit. Jawabannya adalah B. Oke, teman-teman? Pasti jawaban teman-teman semuanya benar. Saya yakin teman-teman semuanya itu memiliki kemampuan yang baik dan ingatan yang oke, seperti yang tadi saya katakan di awal, ada soal latihan untuk teman-teman sekalian dan itu bisa dijawab di kolom komentar. Itu masih mengenai jarak, kecepatan, dan waktu. Kereta api tiba pukul 2. Jika kecepatan kereta api 80 km per jam dan jarak yang ditempuh adalah 120 km, jam berapa kereta api mulai berangkat? Oke, yang ditanya ini jam berapa, berarti waktu. Oke, teman-teman. Jangan lupa jawab di kolom komentar. Sampai di sini pembahasan kita soal-soal PPG berdasarkan kisi-kisi, berdasarkan indikator dan pengalaman dari teman-teman yang sudah ujian sebelumnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar semakin semangat
berbagi info PPG, soal-soal PPG, dan info pendidikan lainnya. See you next video.